terjadi pembentukan CO2. Nah, kalau glikolisis di mitokondria, lalu pembentukan asetil-CoA, glikolisis itu di sitoplasma, lalu pembentukan asetil-CoA itu di mitokondria, nah siklus Krebs pun terjadi di mitokondria. Jadi ini adalah ada 8 tahap dari siklus Krebs. Jadi pertama, asetil-CoA itu akan dikatalis oleh sitrat sintase, jadi dipindah menjadi oksaloasetat, lalu ada terjadi pembentukan isomerasi, jadi perubahan gugus saja dengan enzimnya adalah asonitase. Selanjutnya ada terjadi reaksi oksidatif dan reduksi dan juga dekarboksilasi, yaitu pemisahan gugus karbon, lalu oksidasi dan reduksi dalam pembentukan NADH. Lalu terjadi reaksi reduksi dan oksidasi dibantu oleh enzim alfa-ketoglutara dalam pembentukan NADH. Lalu ada enzim suksinil-CoA dari gugus asil dan terjadi fosforilasi dalam pembentukan ATP. Lalu pembentukan FADH dengan dibantu oleh enzim suksinil dihidrogenase. Lalu ada NADH dibantu oleh malat dehidrogenase. Nah, ini lebih rincinya ya. Kalian bisa pahami reaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba dirinci berdasarkan tabel yang tadi. Tahap keempat, yaitu fosforilasi oksidatif, adalah proses di mana elektron NADH atau FADH ditransfer atau dirubah melalui serangkaian transfer elektron menjadi suatu potensi energi yang dibutuhkan dalam menghasilkan ADP. Nih, jadi proses fosforilasi oksidatif dimulai terjadi dengan oksidasi NADH di daerah matriks mitokondria. Jadi ya, ini adalah matriks atau membran mitokondria. NADH ini akan diubah menjadi NAD+ dan menjadi NAD+ dan H+ di daerah matriks mitokondria. Nah, elektron yang dilepaskannya itu, yaitu H+, dilepaskan dalam oksidasi NADH secara berurutan melewati zat antara dan transfer elektron. Nah, masukkan ke membran mitokondria. Di sini hanya dilepaskan. Pergerakan elektron tersebut melakukan kompleks protein melepaskan energi. Energi yang digunakan untuk memindahkan ion hidrogen di daerah konsentrasi ion hidrogen yang rendah di matriks mitokondria ke daerah hidrogen yang tinggi, yaitu ruang antar membran. Di mana energi yang dilepaskan oleh transfer elektron tersebut dirubah menjadi energi potensial elektrokimia yang berperan dalam proses transfer elektron, pembukaan kanal, atau apa yang terjadi di dalam sel dalam sintesis ATP. Lalu, fosforilasi oksidatif ini, tadi NADH, sekarang FAD ini akan mengalami oksidasi dan elektronnya tersebut secara berurutan dilewatkan antara zat dan transfer elektron dan akhirnya ditransfer ke oksigen. Nah, ke sini ya. Tadi kan dari reaksi 6 itu akan membentuk FADH. Nah, FADH ini akan mengalami reaksi oksidasi menjadi FAD. FAD ini akan digunakan untuk reaksi ke-6. Pergerakan elektron melalui kompleks protein ini terjadi pada proses 3 dan juga 4 dalam melepaskan energi karena membentuk suatu ATP. Energi ini digunakan oleh kompleks untuk secara aktif mengangkut ion hidrogen melalui membran mitokondria. Jadi perpindahan ion hidrogen dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Jadi membutuhkan energi. Nah, jadi berapa sih jumlah energi yang dibentuk selama proses metabolisme karbohidrat dari satu glukosa? Nah, kalau dari satu glukosa akan membentuk 32 ATP. Dari prosesnya glikolisis, lalu pembentukan asetil-CoA, lalu terjadi siklus Krebs dan oksidasi fosforilasi oksidatif sehingga menghasilkan 32 ATP. Kenapa? Karena
1 NADH itu setara dengan 2,5 ATP dan 1 FADH itu setara dengan 1,5 ATP. Jika dikonversi totalnya sebagai 32. Kita lanjut ke metabolisme trigliserida, di mana di sini adalah metabolisme lemak. TG adalah senyawa yang dapat dirubah menjadi sumber energi. Jadi selain karbohidrat, lemak pun bisa dirubah menjadi sumber energi. Di mana TG ini dapat digunakan dalam pembentukan fosfolipid, glikolipid, dan mekanisme seluler lainnya. Kita ketahui bahwa fosfolipid dan glikolipid adalah komponen penyusun membran sel. Lalu, jika TG-nya ini berlebihan, maka TG ini dapat disimpan di jaringan adiposa dan juga atau disebut juga dengan jaringan lemak. Lalu agar TG ini dapat melewati dinding usus, maka TG ini harus mengalami pencernaan dulu yang tadi disebutin ya. Dalam bentuk yang kompleks harus dirubah menjadi monogliserida sehingga harus dihidrolisis. Nah, ini prosesnya. Jadi, lemak yang masuk ke dalam sistem pencernaan akan dilakukan proses pencernaan di usus halus dengan bantuan garam empedu, yaitu ada proses emulsifikasi dan pembentukan globul-globul yang di dalamnya terdapat komponen monogliserida sehingga bisa diserap dan dibawa dalam bentuk kilomikron masuk ke pembuluh darah. Proses pemisahannya gimana sih? Jadi dari trigliserida ada enzim lipase baik yang pankreas atau di mulut menjadi digliserida, lalu dipecah lagi sekali lagi menjadi monogliserida. Oke, kita lanjut ke metabolisme lipid. Jadi diawali dengan proses pencernaan lipid di sistem pencernaan, di mana lipid ini berupa trigliserida, yaitu yang akan dipecah oleh enzim lipase pada sistem pencernaan menjadi digliserida dan monogliserida, serta asam lemak. Nah, di dalam usus halus, monogliserida dan asam lemak ini akan dibungkus menjadi sebuah misel atau gelembung agar dapat melewati usus halus. Nah, misel ini masuk melewati usus halus. Setelah itu globul hidrofobik yang mengandung, nah ini misalnya disebut gelembung hidrofobik mengandung trigliserida, digliserida, dan monogliserida masuk ke usus halus, maka garam empedu ini akan memecah globul tersebut dan membentuknya dalam bentuk yang lebih kecil lagi, ya. Namanya adalah eksositosis. Nah, eksositosis ini akan ada enzim lipase pankreas yang mengkatalisis TG lagi menjadi asam lemak dan monogliserida. Nah, sudah di sini nih nggak ada digliserida dan lain-lain, cuman ada monogliserida sama asam lemak. Dan agar dapat diserap usus ini akan diangkut oleh namanya kilomikron. Kilomikron di sini adalah lapisan terluar yang bersifat hidrofobik monolayer. Jadi satu lapis di mana di dalamnya adalah TG. Jadi kilomikron ini TG ini tidak bisa langsung beredar dari pembuluh darah, tapi harus diangkut dalam bentuk globul yang di luarnya adalah lapisan kilomikron disebutnya. Nah, kilomikron ini yang masuk ke dalam sistem peredaran darah. Kilomikron ini akan mentransfer
trigliserida pada sistem limfe dan masuk dalam sistem peredaran darah. Jika ternyata berlebih, maka akan didepositkan dalam otot polos yang ada dalam sistem skeletal dan juga jaringan adiposa. Namun jika emang tubuh membutuhkan, Tg yang diangkut dalam kilomikron ini dibawa ke hati dan diubah menjadi senyawa yang lebih tunggal lagi, yaitu menjadi monosakarida. Jadi prosesnya lipid itu ribet, dipecah agar bisa melewati usus. Setelah melewati usus dibentuk lagi menjadi Tg, masuk dalam sistem peredaran darah, baru di hati di metabolisme lanjut. Jadi saat tubuh mengalami kekurangan energi, kan terdeposit nih, baik di otot, di jaringan adiposa, dan juga di hati. Maka Tg cadangan yang dalam bentuk kilomikron ini akan dihidrolisis, dipecah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, prosesnya tersebut namanya lipolisis. Asam lemak yang dilepaskan ke darah akan berikatan dengan albumin protein dalam serum, sehingga terjadi katabolisme dalam pembentukan ATP. Nah, kita lanjut nih. Katabolisme asam lemak. Jadi tadi lipid dan bentuk trigliserida diangkut pada pembuluh darah itu oleh kilomikron dan disimpan di hati. Nah, kalau tubuh kita butuh, maka akan terjadi hidrolisis dari asam lemak tersebut, trigliserida tersebut menjadi asam lemak. Nah, asam lemak tersebut akan dirubah menjadi energi. Nah, prosesnya disebut katabolisme asam lemak, di mana mengubah asam lemak menjadi energi potensial, yaitu NADH, FADH, dan asetil-CoA. Jadi intinya sama. Kalau yang karbohidrat itu sumbernya adalah glukosa, kalau dari lemak sumbernya adalah asetil-CoA. Asetil-CoA asam lemak, di mana ATP yang dihasilkan dari asam lemak itu diubah menjadi AMP dan fosfat anorganik. Nah, reaksinya seperti di sini ya. Jadi asam lemak itu akan berikatan dengan koenzim A, seperti tadi ya, akan membentuk fatty acyl koenzim A. Kalau yang tadi asetil koenzim A kalau pada karbohidrat. Nah, kalau di lemak fatty acyl koenzim A nanti akan mengalami proses lanjutan sama hidrolisis juga menjadi FADH, NAD, dan NADH. Selain mengalami katabolisme dari asam lemak menjadi ATP, asam lemak juga bisa diubah untuk sintesis senyawa. Nama prosesnya anabolisme, di mana proses anabolik sintesis asam lemak dari asetil-CoA ini disebut sintesis asam lemak. Nah, kalau tadi kan pembentukan pirufat menjadi glukosa dari laktat ya. Kalau di lemak juga ada dari asetil-CoA menjadi asam lemak yang bisa didepositkan lagi di dalam tubuh. Nah, tubuh dapat mensintesis hampir semua asam lemak yang dibutuhkan kecuali asam linoleat dan asam oleat dan linoleat. Asam linoleat dan oleat ini oleat, linoleat, dan asam linolenat ini hanya dapat diperoleh dari Tg yang dari luar tubuh, maka disebutkan juga sebagai asam lemak esensial. Lalu yang terakhir adalah metabolisme protein, di mana untuk metabolisme protein ini sama seperti sebelumnya untuk karbohidrat dan lemak, di mana